Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detra Ransyah dengan NPM 2312 61209007, Program Studi Bisnis Digital Universitas Muhammadiyah Muarbungo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan suatu kegiatan pengumpulan, penilaian dan penyusunan berbagai informasi secara sistematis yang berkaitan dengan jabatan. Menurut Filippo, analisis jabatan merupakan proses mempelajari dan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan operasi dan tanggung jawab suatu pekerjaan tertentu. Analisis jabatan itu sendiri merupakan sebuah kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan suatu jabatan dan juga pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Untuk bahasa singkatnya yaitu langkah mengidentifikasi tugas dan juga syarat suatu pekerjaan. Pekerjaan tersebut dijabarkan mengenai tugas dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang. Tentunya untuk bisa mengidentifikasi sebuah tugas harus melakukan pengumpulan data mengenai jabatan. Informasi yang diolah dari analisis ini biasanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selain hal tersebut, analisis jabatan atau yang dikenal juga dengan job analysis ini merupakan sebuah eksplorasi yang sistematis sebuah jabatan dengan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. Tujuan dari job analysis diantaranya: 1. Faktor penunjang dalam proses manajerial. Sebuah perusahaan tentu harus diatur sedemikian rupa agar mampu berjalan secara efektif. Sebuah proses manajerial juga merupakan langkah yang harus dilakukan secara tepat. Untuk bisa mencapai hal tersebut, membutuhkan yang namanya analisis akan jabatan. Hal ini agar mampu melakukan proses secara tepat. Proses manajerial ini memerlukan sebuah tahap yang menjadikan seorang manajer harus jeli dalam memahami karyawannya. Dalam analisis ini, seseorang akan dengan mudah ditempatkan pada posisi yang sesuai. 2. Sarana proses rekrutmen. Ketika perusahaan hendak melakukan sebuah penyelenggaraan karyawan, tentu mengharuskan untuk melakukan rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan dalam pekerjaan perusahaan tersebut. Adanya analisis ini akan mampu untuk menunjukkan sebuah kualifikasi dan juga keterampilan yang ada. Bahkan tidak hanya itu saja, emosional seseorang serta keahlian pribadi dalam melakukan sebuah pekerjaan juga bisa tampak ketika melakukan analisis ini. Tentunya perusahaan bisa mendapatkan seseorang yang tepat dalam mengisi posisi yang ada. Ketiga yaitu mengetahui kinerja karyawan. Kinerja seseorang akan berimbas pada keefektifan kegiatan sebuah perusahaan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa apakah tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan sudah tercapai. Hal tersebut biasanya dikarenakan job analysis membantu dalam menentukan standar suatu pekerjaan. Tentunya seluruh kinerja karyawan akan lebih mudah diukur dan juga dinilai sesuai dengan standar yang ada. Keempat, adanya manajemen kompensasi. Sebuah analisis sangat penting untuk menentukan besarnya paket gaji seorang karyawan. Bahkan tidak hanya itu saja, besarnya tunjangan dan juga insentif sangat dipengaruhi dengan adanya analisis ini. Keadaan dan juga tanggung jawab dalam mengembang tugas bisa dapat dilihat dengan mudah menggunakan analisis jabatan tersebut. Tentunya adanya hal tersebut akan memudahkan dalam menentukan kompensasi yang harus diberikan oleh manajer sumber daya manusia kepada karyawannya. Kelima, sasaran pelatihan dan juga pengembangan karyawan. Dengan adanya job analysis ini bisa digunakan untuk menilai akan kebutuhan dan juga pengembangan seorang karyawan. Tidak hanya itu, manajemen dengan mudah untuk menentukan bagaimana pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan tersebut. Dari pelatihan yang tepat untuk diberikan kepada seorang karyawan tersebut, tentunya akan mendapatkan sebuah hasil yang bisa disesuaikan dengan rencana perusahaan. Tujuan yang ada terlebih dalam hal efisiensinya suatu perusahaan. Keenam, untuk meningkatkan produktivitas
Hal yang paling penting bagi sebuah perusahaan ketika menerapkan analisis jabatan ini yaitu kemampuan produktivitas yang meningkat. Hal ini tentunya berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Ketika sebuah produktivitas perusahaan mampu berjalan dengan baik, kecil kemungkinan perusahaan tersebut mengalami kemunduran. Peluang perusahaan untuk berkembang justru lebih banyak. Manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan job analisis ini diantaranya: 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. 2. Menerapkan posisi tenaga kerja. 3. Sebagai sarana promosi jabatan. Dan 4. Menambahkan sebuah organisasi. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa analisis jabatan ini terbilang sangat penting. Di antaranya: 1. Menjamin akan arus kerja. Dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan dalam pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Kedua, terhindar dari tumbang tindih dan konflik. Meskipun dalam bidang yang beda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Ketiga, menentu kualitas sumber daya manusia. Sebuah sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan dijalankan. Keempat, menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Ketika mampu memiliki sebuah sumber daya yang terampil, tentu menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya perusahaan. Hal ini sangat jelas ketika melakukan analisis jabatan bisa menjadi jembatan sebuah perusahaan yang bisa berkembang lebih baik. Pada dasarnya sebuah perusahaan memang harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tersebut tentu menjadi langkah untuk bisa diterapkan pada posisi jabatan yang tepat. Dengan analisis ini bisa menjadi cara yang paling sistematis untuk bisa memajukan perusahaan. Metode analisis jabatan. Setiap organisasi memiliki metode dan pendekatan berbeda dalam analisis jabatan. Tetapi perlu diingat, metode dan pendekatannya harus didasari pada tujuannya, seperti untuk evaluasi kerja, pengembangan karyawan maupun kenaikan gaji. Berikut ini metode yang bisa digunakan dalam analisis jabatan. Yang pertama, wawancara. Metode wawancara ini dilakukan dengan cara membuat daftar dan mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab karyawan dalam jabatannya. Dari daftar tersebut dilakukan pengecekan dan penjelasan oleh supervisor atau manajer jabatan tersebut untuk memeriksa apakah informasi tersebut sudah benar atau perlu klarifikasi agar daftar tugas dan tanggung jawab karyawan menjadi lebih jelas. Yang kedua ada kuesioner. Metode kuesioner merupakan salah satu cara yang ekonomis dan cepat dilakukan untuk analisis sebuah jabatan. Metode kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan cara memberikan pertanyaan atau pertanyaan tertulis dan struktur untuk dijawab oleh responden. Responden di sini adalah karyawan. Mereka akan mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan di organisasi. Selanjutnya ada wawancara analisis jabatan atau observasi. Metode observasi dilakukan dengan mengamati karyawan saat menjelaskan tugasnya. Saat pengamatan, observer akan mencatat hasil yang dilihat. Biasanya cara ini dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan manual seperti operator mesin produksi. Lanjut, catatan karyawan. Informasi maupun data yang diperoleh dari metode ini untuk analisis jabatan berasal dari buku atau catatan harian karyawan. Catatan tersebut berisi deskripsi aktivitas kerja dan tanggung jawab mereka sehari-hari di organisasi. Kombinasi metode. Cara ini dilakukan dengan melakukan Cara ini dilakukan dengan melakukan analisa pada pekerjaan administratif dan transkrip. Data ini, informasi diperoleh dari dua metode seperti wawancara dan juga observasi pada pekerjaan karyawan.
Tujuannya agar mendapatkan hasil dan deskripsi jabatan yang lebih tepat dan akurat.